tapak juga dinilai masih positif meskipun pandemi COVID-19 belum usai. Langsung saja kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Real Estate Indonesia atau REI, Paulus Toto Lusida, dan juga Senior Director Office Services Collier Indonesia, Bagus Adi Kusumo. Saya sapa dulu Pak Bagus dan juga Pak Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Hot Economy. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, salam sehat untuk semua. Salam sehat juga Pak Toto. Ini kalau bicara soal sektor properti, baru saja kemarin kita melihat bagaimana katanya industri properti kemudian bangkit setelah pandemi ini. Ini adalah berita menggembirakan juga untuk Indonesia. Apa benar kemarin 200 triliun rupiah dan memang akan ditargetkan menjadi 500 triliun rupiah sampai akhir 2021 Pak Toto? Mungkin saya koreksi dikit ya. Ada kekeliruan dalam wawancara itu yang saya sampaikan bahwa di tahun ini kita targetkan di sekitar 40 triliun sampai 50 triliun dengan PPNDTP sekitar 4 sampai 5 triliun PPN yang ditanggung pemerintah. Dalam kondisi normal sebelum COVID kita mencapainya sekitar 500 triliun. Jadi sampai hari ini yang kita capai sekitar 38 triliun yang sudah kita capai. Oke. Dan itu memang peningkat kelas menengah atas itu memang luar biasa. Kalau untuk kelas menengahnya yang sampai harga 2 miliar, memakan pangsa pasar sekitar 89%, itu kita banyakan memang limit house. Dan yang rumah mewah terbandingkan yang tahun lalu, memang kita meningkatnya sekitar 125%. Baik. Jadi ini meningkat karena adanya kebijakan atau stimulan dari pemerintah atau ada faktor lainnya Pak Toto? Yang pertama dari semuanya memang market melihat bahwa kondisi penanganan COVID sangat baik. Itu yang paling penting. Baik. Yang kedua, permasalahannya ada di harga kita jauh di bawah harga market di ASEAN dengan tipe luas tanah dan luas bangunan yang sama untuk landed house dan juga untuk apartemen. Itu yang menjadikan standar dulu. Kemudian stimulan dari pemerintah mulai dari adanya PPNDTP atau PPN ditanggung pemerintah, kemudian ada masalah TMR dari Bank Indonesia dan OJK, juga termasuk adanya LTV yang bisa DP sampai 0%. Itu berkolaborasi untuk mendukung pengadaan perumahan. Baik, saya ke Pak Bagus. Pak Bagus, menurut Anda apa yang menjadi faktor-faktor begitu ya kalau kita melihat perkembangan dan juga angka-angka properti di Indonesia ini akhirnya meningkat setelah hampir 2 tahunan ya, 2 tahunan kita cukup terpuruk begitu. Kemudian saat ini kita dapat kabar baik ternyata juga meningkat. Memang tadi beberapa hal Pak Toto sudah sebutkan, tapi menurut Anda kalau bisa di-compile dan juga di-breakdown begitu kalau dilihat dari tahun lalu hingga tahun ini, apa yang menyebabkan angka properti di Indonesia ini naik? Ya, terima kasih Mbak Poppy. Pada saat memang pandemi mulai itu kan semua orang kaget dan kemudian tidak siap. Dan purchasing power semakin lama semakin turun. Nah, kemudian kita semua belajar, pemerintah belajar dan melihat bahwa COVID-19 ini memang sesuatu yang mesti diselesaikan, dan pemerintah seperti Pak Toto disampaikan telah melakukan perencanaan dan cara mengatasinya dengan baik, sehingga kita melihat bahwa setelah 1,5 tahun dengan insentif-insentif yang pemerintah sampaikan tadi dan lakukan DP 0%, suku bunga ditekan supaya rendah, PPN diperpanjang, dan satu lagi mungkin adalah para pengembang juga kemudian berimprovisasi ya dengan menciptakan inovasi-inovasi perumahan-perumahan yang
memang bisa terserap oleh pasar dengan baik gitu. Jadi dengan luas tanah yang mungkin dikecilkan, tapi bangunannya ditingkatkan menjadi 3 lantai, itu ada salah satu produk-produk inovatif yang dilakukan oleh pengembang agar terserap oleh pasar. Dan akhirnya memang terbukti bentuk-bentuk tempat hunian yang memang terserap oleh pasar itu adalah harga tertentu, sehingga biarpun pandemi ini masih tetap ada, tetapi memang membaik, dan insentif-insentif yang pemerintah sediakan, of course Ray juga ikut terlibat dalam melobi-lobi pemerintah. Ya, kita harapkan PPN yang pembebasan PPN ini bisa terus diperpanjang sehingga penjualan properti tercapai targetnya seperti yang tadi Pak Toto sampaikan. Baik, ini segmen yang masih diminati apa ya Pak Bagus? Kita lihat apakah apartemen ataukah rumah tapak yang mungkin masih sangat diminati oleh masyarakat? Saat ini dengan kondisi pandemi ini kelihatannya sudah terbukti bahwa perumahan itu adalah sektor yang masih resilient dan masih tinggi peminatnya. Nah, dan memang pada akhirnya banyak sekali pengembang-pengembang yang masuk ke bisnis perumahan ini karena memang bisnis perkantoran, apartemen, shopping mall itu semuanya sedang terkoreksi cukup tajam. Terkecuali mungkin apartemen yang TOD. Jadi apartemen yang nempel dengan transit oriented development seperti LRT yang kelihatannya akan mulai insya Allah mulai beroperasi di pertengahan 2022. Nah, itu juga kelihatannya terserap juga oleh pasar karena dianggap bahwa solusi transportation melalui kereta api ini adalah solusi yang tepat untuk mengatasi kemacetan. Jadi biarpun rumah di Cibubur, di Bekasi, di Bogor, di Sentul, dan nanti dengan LRT ini akan connect dengan MRT, busway, commuter train, sehingga komunitas Jabodetabek yang terintegrasi ini akan tercapai. Jadi dua komponen itu ya, landed housing dan apartemen TOD ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Pak Toto dan juga Pak Bagus, tapi saya akan jeda sebentar, pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Saya masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Toto dan juga Pak Bagus. Pak Toto, tadi kan kita tahu bahwa apa yang disebutkan Pak Bagus adalah perumahan yang masih sangat resilient gitu ya, apartemen juga tipe tertentu gitu. Nah, kalau menurut catatan Ray sendiri, Pak, selama ini insentif yang diberikan oleh pemerintah apakah cukup ataukah ada catatan mungkin yang bisa memberikan sedikit lagi stimulus atau sweetener tertentu begitu sehingga bisa mencapai target di akhir tahun 2021 ini? Ya, jadi yang pertama, penyediaan PPNDTP itu dimulai bulan Maret. Diselesaikan waktu itu batasnya Agustus. Nah, kami keberatan, kami minta tambahan karena itu hanya untuk rumah stok. Kemudian ditambah sampai Desember. Tapi PMK-nya, peraturan Menteri Keuangannya, keluar di bulan Agustus pertengahan. Sehingga juga 4 bulan itu pembangunannya memakan waktu 8 sampai 9 bulan. Jadi nggak nutut untuk menyelesaikan. Kemudian kalau rumah mewah itu minimal 12 bulan. Sehingga kita minta, ini kan sudah on the right track yang dilakukan oleh pemulihan ekonomi nasional bersama properti bersama REI juga, kita minta ini untuk diperpanjang sampai akhir 2022 yang disampaikan Pak Bagus tadi. Kenapa? Supaya kita bisa membangun rumah yang tidak ready stock. Itu yang kita inginkan sehingga semuanya bisa berjalan. Yang kedua, kami minta tolong kepada pemerintah supaya tidak menimbulkan persepsi-persepsi. Kalau memang perencanaan sudah matang, itu bisa diumumkan langsung. Karena kalau test the water itu membuat sentimen negatif dalam market. Persepsi-persepsi apa, Pak? Pak Toto, persepsi apa yang dimaksud, Pak? Ya misalnya
pajak akan diperiksa door to door, mau ada kenaikan BPN. Nah, itu tolong di hold dulu supaya market ini bisa terima dengan baik. Oke. Itu kira-kira. Itu sudah disampaikan ke pemerintah. Jawaban pemerintah apa, Pak? Ya memang sekarang terakhir ini setelah RUU-nya disahkan, ini kan sudah nggak ada komen-komen lagi. Saya terima kasih sekali supaya semua pelaku usaha itu berkonsentrasi membangkitkan ekonomi. Karena kita kalau di bulan Maret tahun lalu, Mbak Poppy, Maret, April, itu penjualan rumah, baik landed house maupun apartemen, itu hampir zero. Nah, itu kita butuh sekarang pemulihan sudah on the right track, supaya multiplier effect timbul, sehingga semua bidang usaha yang berkaitan dengan properti, ada 174 industri dan lebih dari 350 UMKM ini ikut bangkit. Oke, baik. Itu kita. Baik. Saya ke Pak Bagus. Pak Bagus, terkait apa yang disampaikan oleh dari sisi pelaku usaha begitu ya, dari sisi asosiasi, Anda melihatnya apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah cukup atau mungkin ada input yang bisa diberikan untuk jadi quick win atau win-win solution kepada semua pihak sehingga pemulihan cepat terjadi? Saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan rekomendasi dari RE udah sangat baik ya, dan cukup kepastian hukum dan insentif yang jelas dan aturan-aturan dalam rangka mendongkrak bisnis properti itu yang perlu untuk diterapkan supaya tidak terjadi ketidakjelasan di market gitu ya. Jadi menurut saya pembebasan PPN yang tadi dibahas itu perlu untuk diperpanjang karena memang nyatanya itu sangat membantu, dan beberapa developers yang saya ajak ngobrol itu sangat terbantu dengan itu, dan kemudian mungkin terus-menerus menekan suku bunga ya agar angsuran ini tidak terlalu berat ya, karena kan Mbak Poppy tahu sendiri ya bahwa banyak sekali mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun pendapat gajinya dikurangi dan lain sebagainya. Nah, itu kan perlu dibantu agar cicilannya tidak terlalu berat. Oke, baik. Pak, kalau dilihat bagaimana untuk properti atau bisnis-bisnis properti gedung dan juga mall di Indonesia, prospeknya ke depan seperti apa saat ini, Pak Bagus? Ya, perkantoran saat ini memang sedang tertekan cukup berat. Dari Maret sampai tahun sekarang ini, Maret 2020 sampai saat ini, oversupply, dan kemudian juga kita semua dipaksa untuk bekerja dari rumah, physical distancing, sehingga kantor-kantor banyak yang tutup, bekerja dari rumah. Nah, ini yang menyebabkan tekanan-tekanan itu tidak bisa dihindari. Tetapi berita baiknya, ini tadi mulai menggeliatnya ini adalah perusahaan-perusahaan yang sedang berkantor di gedung-gedung perkantoran di CBD ataupun non-CBD mulai terbiasa. Mereka terbiasa adapt, adjust, bahwa ini memang kenyataan kehidupan yang harus dihadapi dan berbisnis dengan adanya COVID. Jadi saya mulai melihat mulai banyak perusahaan-perusahaan yang eksekusi untuk ekspansi, eksekusi untuk pindah kantor, memanfaatkan keadaan tenants market sekarang gitu. Karena memang mereka nggak bisa terus-menerus status quo dan kemudian wait and see kapan COVID berakhir, karena memang nggak bisa diprediksi COVID ini berakhir kapan. Jadi itu berita baiknya, sehingga kita melihat bahwa kedepannya dengan kepastian ekonomi, GDP terus merangkak naik, pemerintah meningkatkan demand, menghadapi pandemi ini dilakukan dengan secara baik dan terus berkembang, otomatis permintaan kantor dan itu akan meningkat. Nah, mall juga kita melihat sudah mulai dibuka, ya kan?
sehingga kita melihat mungkin Pak Toto bisa lebih detail menjelaskannya. Saya melihat memang di mall juga udah mulai bergerak naik, merangkak, dan para retailer juga udah mulai bisa menghasilkan income ya dari banyaknya pengunjung yang datang ya. Oke, baik, saya ingin pendapat Pak Toto soal ini. Pak Toto, bagaimana sektor properti ke depannya? Untuk proyeksinya seperti apa, Pak? Terutama soal misalnya tadi yang Pak Bagus sempat sebutkan ya, soal perkantoran, soal mall, kemudian juga rumah tapak dan juga apartemen. Ke depannya untuk 2022 sendiri proyeksinya seperti apa? Kalau untuk perkantoran yang disampaikan Pak Bagus paling benar itu memang oversupply. Kemudian kita sudah tahu, Colliers sudah mengumumkan kira-kira 2-3 tahun yang lalu bahwa oversupply perkantoran itu sampai dengan 2022. Terus kemudian kita kena COVID juga, developer membangun terus perkantoran baru. Sehingga jangka waktunya menambah dari 2022. Nah, untuk itu perkantoran mungkin lebih ke arah lebih kecil, karena banyak yang work from home tadi yang disampaikan, apalagi sekarang teknologi sudah 5G, bentar lagi 6G, akan semuanya lebih praktis dalam pelaksanaannya. Nah, untuk mall kita memang sudah berubah dari teman-teman pengembang dan manajemen untuk mereka lebih banyak ke arah kuliner kalau ke mall, dan mereka akan menuju ke tempat-tempat tertentu kalau membutuhkan sesuatu, tidak berkeliling untuk mencari sesuatunya. Kalau akan keliling dulu melihat agak lama. Nah, untuk itu memang perubahan-perubahan itu juga kita lakukan di mall supaya mereka lebih bisa ramai dikunjungi. Itu kira-kira. Baik. Oke, Pak Toto, terima kasih untuk waktunya dan juga inputnya bersama kami. Pak Bagus juga terima kasih. Sayang sekali waktu kita tidak banyak dan kita harus mengakhiri diskusi ini. Nanti lain kali kita akan coba untuk berdiskusi lebih lanjut soal properti di Indonesia. Terima kasih Pak Toto, Pak Bagus. Salam sehat selalu. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam sehat ya. Selamat malam. Pemirsa, mulai tanggal 2 November 2022, Berita Satu News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran berita Satu TV, gunakan TV digital atau beli set-top box untuk menerima siaran berita TV digital. Dengan siaran TV digital ini, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Saya Poppy Zedra, mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.